Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Anggota kelompok kami ada saya M. Tegar Pratama dan juga Fatin Hoirunisa dan juga Dava Ihsanin Nurti. Judul tugas kelompok kami adalah Letter of Credit. Bagian pertama akan dibaca oleh Fatin Hoirunisa. Oke. Letter of credit. Dengan semakin pesatnya aktivitas perdagangan internasional atau perdagangan antar negara, seperti transaksi ekspor-impor ditambah dengan jumlah serta harga yang cukup besar dan tinggi, maka dipastikan akan berbeda dengan transaksi lokal atau transaksi biasanya. Perbedaan tersebut terdapat dalam segi peraturan, mekanisme pembayaran, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam hal penjual dan pembeli, dalam hal transaksi antar negara, biasanya tidak dapat dilakukan secara pribadi, maksudnya hanya secara antara penjual dan pembeli. Karena dalam hal seperti ini dibutuhkan pihak untuk membantu menangani lalu lintas pembiayaan dalam transaksi internasional ini. Transaksi antar negara apabila dengan jumlah dan harga yang besar serta tinggi biasanya membutuhkan suatu lembaga yang dapat digunakan sebagai perantara pembayaran guna memudahkan lalu lintas pembiayaan bahkan dapat memberikan jaminan rasa aman terhadap penjual dan pembeli antar negara ini. Lembaga tersebut yakni bank-bank devisa yang bertugas melayani serta menerbitkan letter of credit. A. Pengertian Letter of Credit. Menurut Amir MS, dalam bukunya yang berjudul Letter of Credit dalam bisnis ekspor-impor memaparkan Letter of Credit adalah surat-surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir penerimaan letter of credit diberi hak oleh importir untuk menarik wesel atau surat perintah untuk melunasi utang atas bank pembuka untuk sejumlah jaminan untuk mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum di dalam surat itu. Konsep letter of credit secara sederhana merupakan pengambil alihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain atau bank atas dasar permintaan pihak yang dijamin atau pembeli untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan atau penjual berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati. B. Dasar hukum letter of credit. Sebagai suatu instrumen perdagangan, terlebih lagi perdagangan internasional, dapat dipastikan bahwa letter of credit memiliki dasar hukum, baik sebagai peraturan atau pedoman dalam pelaksanaan letter of credit. Satu, dasar hukum letter of credit di Indonesia. A. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa. B. Surat Edaran Nomor 2634 ULN tanggal 17 Desember 1993 mengatur letter of credit yang diterbitkan bank devisa boleh tunduk atau tidak pada UCP. C. Dan undang-undang, peraturan, instruksi, maupun ketetapan lainnya sudah diterbitkan. 2. UCP 600. UCP 600 atau Uniform Custom and Practice for Documentary Credit adalah versi terakhir untuk pedoman umum internasional atau best practice. Transaksi letter of credit yang diterbitkan oleh ICC atau International Chamber of Commerce UCP 600 berlaku efektif sejak 1 Juli 2007 menggantikan pedoman sebelumnya atau UCP 500. Sejak tanggal tersebut, diharapkan semua bank yang menerbitkan letter of credit baru mengacu pada UCP 600. C. Peranan letter of credit. Dalam perdagangan internasional, letter of credit memiliki beberapa peranan yaitu satu, memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor, dua, mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor, tiga, menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. Ekspor dan impor terpisah baik secara geografis maupun geopolitik. Bahkan secara pribadi, antara eksportir dan importir saling tidak mengenal. Letter of credit dibuka oleh importir untuk memberikan jaminan kepada eksportir. Begitu juga sebaliknya, importir membuka letter of credit juga sebagai jaminan untuk memperoleh pengapalan barang secara utuh sesuai dengan yang diinginkannya. Sedangkan letter of credit tersebut tidak akan dicairkan tanpa penyerahan dokumen pengapalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava Isani Nurti.
Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya itu D, mekanisme letter of credit. Berikut adalah mekanisme dari letter of credit. Yang pertama, buyer berinisiatif untuk memesan barang atau jasa. Yang kedua, seller meminta buyer untuk membuka sebuah letter of credit dengan memberi serta nama phishing bank yang ditunjuk. Ketiga, buyer meminta bank di mana rekeningnya berada untuk membuka sebuah letter of credit dengan memberitahu term and condition yang bisa diterima serta nama phishing bank yang ditunjuk oleh seller. Empat, phishing bank membuka sebuah letter of credit dan mengirimkannya kepada phishing bank, sekaligus mengirim kopinya kepada buyer. Buyer mengirim kopinya tersebut kepada pihak seller dengan konfirmasi bahwa letter of credit telah dibuka. Jika phishing bank tidak mempunyai hubungan koresponden dengan phishing bank, maka buyer akan mencari bank koresponden sebagai perantara. Yang kelima, phishing bank menyampaikan letter of credit kepada beneficiary atau seller. Yang keenam, setelah barang atau jasa yang dipesan siap untuk dikirimkan, seller menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan di dalam letter of credit. Jika dokumen telah siap, maka beneficiary akan menyerahkan dokumen tersebut kepada phishing bank. Yang ketujuh, phishing bank akan mempelajari isi dokumen. Jika telah memenuhi syarat, maka dokumen akan dikirimkan kepada issuing bank untuk meminta pembayaran. Jika tidak, maka dokumen akan ditolak dan dikembalikan kepada seller, serta memberitahukan penyimpangan yang telah terjadi. Kelapan, begitu dokumen bank diterima, issuing bank akan memeriksa kelengkapan sesuai dokumen bank yang telah diterima dan and condition di dalam letter of credit. Jika tidak sesuai, maka pembayaran akan ditolak. Jika sesuai, issuing bank akan membayar pihak benefit atau seller melalui phishing bank, serta mengirimkan dokumen tersebut ke pihak buyer dengan dokumen asli yang telah diterima issuing bank. Pihak buyer akan mengambil barang atau jasa di custom tanpa dokumen asli tersebut. Pihak buyer tidak akan mengambil barang atau jasa tersebut. Pihak terkait dalam pembukaan letter of credit. Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembukaan letter of credit adalah: pertama, opener atau applicant. Importir yang meminta bantuan Bank Devisa untuk membuka letter of credit guna keperluan penjual atau eksportir disebut sebagai opener atau applicant dari letter of credit. Kedua, opening bank atau issuing bank. Bank devisa yang dimintai bantuannya oleh importir untuk membuka suatu letter of credit guna keperluan eksportir disebut opening bank atau issuing bank. Bank devisa inilah yang memberikan jaminan kepada eksportir. Karena itu, nilai letter of credit sangat tergantung pada nama baik dan reputasi dari bank mana yang membuka letter of credit tersebut. Tiga, at phishing. Opening bank membuka letter of credit untuk eksportir melalui bank lain di negara eksportir menjadi koresponden dari opening bank tersebut. Bank koresponden ini berkewajiban untuk menyampaikan amanat yang terangkan dalam letter of credit kepada eksportir yang berhak. Oleh karena itu, bank bank koresponden bersangkutan disebut phishing bank atau penyampaian amanat. Yang keempat, beneficiary. Eksportir menerima pembukaan letter of credit dan diberi hak untuk menarik uang dari dana letter of credit tersedia di itu tersebut sebagai penerima letter of credit atau beneficiary. Yang kelima, negotiating bank. Di dalam letter of credit, biasanya bahwa beneficiary boleh menguangkan menegosiasi melalui bank mana saja yang akan disukai asalkan memenuhi syarat letter of credit. Bank yang membayar dokumen ini disebut negotiating bank. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tegar. F. Keuntungan letter of credit. Satu, keuntungan bagi eksportir. A. Kepastian pembayaran dan menghindari resiko. Walaupun eksportir dan importir tidak saling mengenal, dengan adanya letter of credit sudah merupakan jaminan bagi eksportir bahwa tagihannya pasti dilunasi bank sesuai ketentuan. Reputasi atau nama baik bank yang membuka letter of credit merupakan jaminan pokok. Dan jaminan pembayaran itu akan menjadi jaminan ganda bila bank devisa yang bertindak sebagai advising bank juga memberikan konfirmasinya. Jadi, resiko yang tidak bayar menjadi sangat minim. Di sini terlihatlah
peranan bank dalam memperlancar perdagangan internasional. B. Penguatan dokumen dapat langsung dilakukan bila barangnya sudah di kapal. Maka dengan adanya letter of credit, shipping dokumen dapat langsung diuangkan atau dinegosiasikan dengan advising bank dan tidak perlu lagi menunggu pembayaran atau kiriman uang dari importir. C. Biaya yang dipungut bank untuk negosiasi dokumen relatif kecil bila ada letter of credit. D. Eksportir atau penjual akan menerima pembayaran atas penyerahan barang dengan pasti sesuai syarat-syarat dalam letter of credit. E. Terhindar dari resiko pembatasan transfer valuta. Pada setiap pembukaan letter of credit, opening bank sudah menyediakan valuta asing untuk setiap tagihan yang didasarkan pada letter of credit. Dengan demikian, eksportir terhindar dari risiko non-payment yang mungkin terjadi bila transaksi dilakukan tanpa LC. Ini berarti eksportir mendapat kredit tanpa bunga atau semacam uang panjar yang biasanya diperlukan untuk memulai produksi barang yang akan diekspor itu. Bahkan di Indonesia, penguasaan terhadap sebuah letter of credit bisa dijadikan sebagai permohonan kredit ekspor KE guna memperoleh dana lebih awal dari bank devisa untuk dipergunakan sebagai modal kerja dalam memproduksi barang yang difasilitasi oleh letter of credit tersebut. Tentu saja pihak bank akan mengenakan bunga tertentu atas kredit tersebut yang biasa disebut dengan bunga Dua importir. keuntungan bagi A. importir. Eksportir menjadi percaya bahwa barang yang dikirim pasti akan dibayar. B. Importir atau pembeli akan menerima barang dan membayar dengan harga pasti sesuai dengan syarat-syarat di dalam letter of credit. C. Letter of credit merupakan jaminan bagi importir bahwa dokumen atas barang yang dipesan akan diterimanya dalam keadaan lengkap dan utuh karena diteliti oleh bank yang sudah mempunyai keahlian dalam hal itu. D. Importir dapat mencantumkan syarat-syarat untuk pengamanan yang pasti akan dipatuhi eksportir agar dapat menarik uang dari letter of credit yang tersedia. G. Jenis-jenis letter of credit. Terdapat beberapa macam letter of credit, yaitu revocable letter of credit adalah yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan untuk diubah secara sepihak oleh opener atau issuing bank tanpa memerlukan persetujuan dari beneficiary. 2. Irrevocable letter of credit yang tidak bisa dibatalkan selama jangka berlaku validity yang ditentukan dalam letter of credit tersebut dan opening bank tetap menjamin untuk menerima wesel-wesel yang ditarik atas letter of credit tersebut. Pembatalan mungkin juga dilakukan tetapi harus atas persetujuan semua pihak yang bersangkutan dengan letter of credit tersebut. Irrevocable dan confirmed letter of credit. Ini dianggap paling sempurna dan paling aman dari sudut penerima beneficiary karena pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas letter of credit ini dijamin sepenuhnya oleh opening bank maupun oleh advising bank. Bila segala syarat-syaratnya dipenuhi, serta tidak mudah dibatalkan karena sifatnya yang irrevocable. Yang keempat ada clean off letter credit. Ini tidak dicantumkan syarat-syarat lain untuk penarikan suatu wesel, artinya tidak diperlukan dokumen-dokumen lainnya. Bahkan pengambilan uang dari kredit tersedia dapat dilakukan dengan penyerahan kwitansi biasa. 5. Documentary letter of credit. Penarikan uang atau kredit yang tersedia harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain bagaimana disebut dalam syarat dari letter of credit. 6. Documentary letter of credit dengan red clause. Jenis letter of credit ini penerima beneficiary diberi hak untuk Nomor 6. Documentary letter of credit dengan red clause. Jenis
Letter of credit ini, penerima beneficiary diberi hak untuk menarik sebagian dari jumlah letter of credit yang tersedia dengan penyerahan kwitansi biasa atau dengan penarikan wesel tanpa memerlukan dokumen lainnya. Sedangkan sisanya dilaksanakan seperti dalam hal dokumentari letter of credit ini. Ini merupakan kombinasi open letter of credit dengan documentary letter of credit. Selanjutnya akan dibaca oleh Fatin Khairunisa. 7. Revolving Letter of Credit. Letter of Credit ini memungkinkan kredit yang tersedia dipakai ulang tanpa mengadakan perubahan syarat khusus pada Letter of Credit tersebut. Misalnya, untuk jangka waktu 6 bulan, kredit tersedia setiap bulannya adalah 1.200 US dollar, berarti secara otomatis setiap bulan atau selama 6 bulan, kredit tersedia sebesar 1.200 US dollar. Tidak peduli apakah jumlah itu dipakai atau tidak. Nomor 8, back-to-back letter of credit. Dalam letter of credit ini, penerima atau beneficiary biasanya bukan pemilik barang, tetapi hanya perantara. Oleh karena itu, penerima letter of credit ini terpaksa meminta bantuan banknya untuk membuka letter of credit untuk pemilik barang-barang yang sebenarnya dengan menjaminkan letter of credit yang diterimanya dari luar negeri. 9. Transferable letter of credit. Penerima berhak meminta kepada bank yang diamanatkan untuk melakukan pembayaran atau akseptasi kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi untuk menyerahkan hak atas kredit sepenuhnya atau sebagian kepada pihak ketiga. Nomor 10, standby letter of credit. Suatu jaminan khusus yang biasanya dipakai sebagai standby oleh pihak beneficiary atau bank atas nama nasabahnya. Dalam hal ini, apabila pihak aplikan gagal untuk melaksanakan suatu kontrak atau gagal untuk membayar pinjaman atau memenuhi pinjamannya, maka bank yang bersangkutan akan membayar kepada pihak beneficiary atas penyerahan selembar side draft dan surat pernyataan dari pihak beneficiary yang menyatakan bahwa aplikan atau kontraktor tidak dapat melaksanakan kontrak yang disetujui, membayar pinjaman atau memenuhi kewajibannya. Saya kembalikan kepada host. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah penyebutan atau salah kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.